ternyata di belakang kita itu adalah pohon-pohon bambu. Berarti selama perjalanan ya, selama perjalanan pulang kita disasarin ke masuk ke alam gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel Mr. Bagol. Setelah sekian lama saya tidak upload video, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba bercerita tentang kisah pengalaman saya, pengalaman mistis. Itu adalah pengalaman pribadi pertama kali, seingat saya pertama kali. Jadi kejadian itu sudah lama terjadi, kemungkinan sekitar 5-6 tahun yang lalu. Jadi awalnya saya berdua sama saudara saya ingin berziarah ke suatu makam keramat yang ada di daerah Batang. Kita berangkat dari rumah sekitar jam 9 pagi. 9 pagi kita mampir ke Dieng dulu. Ke Dieng yang sekitar jam 11. Jam 11 kita mampir ke Dieng dulu, bertanya apa? Kita tanya ke orang Dieng, nanya jalur menuju ke tempat pemakaman keramat itu yang ada di daerah Batang. Setelah kita nanya, kita dapat informasi, kita jalan menuju Batang itu lewat daerah mana ya, saya sedikit lupa itu daerahnya. Jadi daerah Dieng tinggal lurus aja naik ke itu, belok kanan kalau dari daerah Dieng. Nah di situ pas saya nanya, katanya daerahnya bagus, lancar jalannya, bagus, udah aspal. Nah kita baru lewat jalur itu pertama ya pegunungan, bener kan kalau daerah Dieng Batang itu kan masih daerah pegunungan. Ya saya jalan di situ ya, pertama masuk desa. Nah kita udah melewati desa itu, katanya pas saya nanya ke orang Dieng tadi itu kan katanya bagus jalannya. Ternyata di situ jalannya jelek banget, jadi nggak ada aspal, hanya batu-batuan itu, batu-batu ditumpuk gitu kan. Nah terus kita lanjut terus ke daerah Batang itu, kita juga melihat sekitar kanan kiri itu ada perkebunan teh. Nah hanya kita lanjut terus. Di sini kita merasa aneh, saya sama saudara. Katanya itu jalurnya bagus menuju ke tempat ziarah itu, tempatnya jalannya bagus, aspal ya. Kok kenapa kita sepanjang jalan itu kok nggak nemuin aspal gitu ya? Jalurnya jelek banget gitu. Akhirnya kan kita bingung, kondisinya jalan jelek. Awalnya kita nemuin perkebunan teh ya, lanjut terus. Sudah nggak selang lama kemudian kita kayak di hutan loh, kanan kiri banyak banget pohon, jalannya jelek. Akhirnya kan kita kan bingung, aneh di situ. Nah kita mencoba itu membakar satu puntung rokok karena kita iseng. Nah kita nyalain satu, kita langsung lemparin ke tanah. Aneh, kita juga kaget, ngeri juga, takut. Kenapa satu potong rokok itu yang sudah saya nyalain itu cepat banget habisnya itu loh. Jadi saya langsung habis gitu. Jadi nggak seperti biasanya, kalau itu kan pelan-pelan
malah kemungkinan kalau nggak dihisap itu bisa mati. Nah ini aneh, bisa langsung habis tuh, tuh. Di situ kita curiga berdua sama saudara saya, ini kayaknya kita disasarin nih. Masalahnya kita juga pas nanya ke orang dia gitu jalannya bagus, kita ketemu hutan jalan yang jelek. Kan di situ kita merinding. Akhirnya kita udah, setelah rokok itu habis kita jalan lagi, masih di jalur itu, jalur hutan itu. Nah kita juga ngerasain hal aneh lagi. Kenapa? Jadi pas motor itu tiap mau turun itu kan jalannya jelek kan, hanya batu-batuan gitu ditumpuk, jalannya jelek. Jadi pas tiap turunan itu motor pasti mati loh. Itu aneh gitu. Saya bingung sama saudara saya, aneh. Tiap motor turun mati. Nah tiap menemukan jalur yang udah lurus rata, motor dengan sendirinya itu tiap digas itu langsung nyala. Nah kayak gitu, lanjut nemuin turunan lagi, mati lagi, ketemu jalan rata, nyala lagi. Akhirnya kita udah bingung, ini apa, jadi pertanyaan dalam hati saya sama saudara saya, ini kenapa itu ya. Yaudah itu lama lanjut aja, udah lanjut. Terus kita juga masih nyasar, kita juga nanya ke warga lagi, daerah ini kemana. Hanya kita nanya, kita ditunjukin arah. Ya benar ke Bang, nggak selang lama kita nemuin jalan yang bagus, aspal. Nah setelah itu kita nanya, dikasih tahu itu jalan di situ, oke. Nah terus kita lanjut. Nah di tengah-tengah sawah kita nyasar lagi, bingung kan. Nah di tengah-tengah sawah itu ada seorang wanita, itu ceritanya lagi nyangkul tapi itu di padi yang udah ditanam. Jadi pas kita mau nanya, kita juga ragu, bingung loh, kenapa ya itu sama si wanita itu nyangkul tanah, tapi itu loh, tengah-tengah sawah padi, dia kok jejaknya nggak ada itu loh. Jadi ini tanggulannya turun sawah, ini kan tanaman padi. Nah si wanita itu ada di sini, dia megang cangkul itu nggak tahu buat apaan. Nah di sela-sela jarak itu tuh nggak ada bekas kakinya gitu loh. Saya aneh. Udahlah, karena kita bingung, hanya ada wanita itu. Akhirnya saya nanya, maaf Bu, saya mau nanya arah apa, saya mau pergi ke pemakaman ini, pemakaman keramat ini, Ibu tahu arahnya di mana? Terus dia kan lagi duduk, terus memalingkan wajah ke kita. Astagfirullahaladzim, saya kaget setengah mati. Ya enggak setengah mati juga sih, ya banyak kayak gitulah. Kagetnya kenapa? Pas wanita itu menengok ke arah saya sama saudara saya kagetnya luar biasa. Karena apa? Wajahnya itu berwarna kuning, jadi bintik. Kita dulu seketika itu kita merinding. Tapi wanita itu menjawab, ngasih tahu arahnya lewat sini. Ya udah kan. Akhirnya kita berterima kasih, kita lanjut jalan. Nah saya sama saudara saya ngobrol di motor, kan kita boncengan gitu. Tadi saya merinding banget melihat. Ya benar, sama saya juga nih. Nah saudara saya melihat dari spionnya, apakah itu masih ada enggak ya, karena kita kan merinding. Kok ada wanita kayak gitu loh, mukanya kuning, bolong-bolong, bintik-bintik bolong di mukanya. Akhirnya saudara saya ngeliat dari spion, ternyata sudah gak ada. Kan saya kaget, akhirnya bingung, merinding lagi. Udahlah, kita jalan lagi aja lah, jalan. Akhirnya kita menemukan makam keramat itu. Bener, wanita itu yang
nunjukin bener alamatnya. Nah kita sampai berarti sekitar jam 2, kalau jam 3 berarti kita berangkat jam 9 pagi, kita sampai makam keramat itu jam 3 sore. Jam 3 sore kita berhenti dulu, parkir motor, nanya ke warga sekitar, warga di situ. Nah, saya nanya ke orang yang jualan jaga konter. Yang penjaga konter itu saya sama saudara saya bingung, ada ngerasa ada yang aneh. Kenapa? Jadi seolah-olah itu penjaga itu tahu loh kalau kita itu habis disasarin, jadi raut mukanya itu jadi senyum-senyum itu. Padahal kita dalam keadaan bingung, merinding ya, karena kejadian yang awal tadi. Udah terus setelah kita nanya, udah ditunjukin terus masuknya ke arah sana. Udah kita masuk ke makam ziarah itu. Di situ kita coba nyari juru kuncinya. Kita nggak ketemu. Akhirnya kita coba aja langsung masuk ke makam keramat itu. Nah di situ ada kalau nggak salah dua orang lagi ziarah juga. Akhirnya kita masuk, kita wudhu dulu, masuk ke ziarah. Nah, yang 2 orang ada di sebelah selatan makamnya. Nah kita di sebelah barat. Nggak lama kemudian kita baru mulai yang 2 orang itu pergi. Akhirnya kan kita sendiri, kita berdua sama saudara akhirnya ziarah di makam itu. Nah setelah selesai kita baru ketemu juru kuncinya. Pas mau pulang. Akhirnya ya kita minta maaf karena nggak itu dulu, nggak izin dulu ya, juru kuncinya nggak masalah itu ya, nggak masalah memaafkan kita karena pas lagi tadi juga jurunya habis keluar. Nah udah kita terus langsung kita pamitan. Nah pas kita mau pulang, kita kan juga nggak tahu arah lagi. Kita nanya ke sampingnya konter tadi, karena tadi yang jualan pulsa konter itu ada orangnya. Kebetulan di sampingnya ada orang, kita nanya arah petunjuk pulang. Nah petunjuk pulang, kita kan seharusnya pulang lewat Pemalang menuju Banjarnegara. Kita nggak ingat itu. Nah si laki-laki itu masih tahu jalannya itu dari Batang ke Parakan. Parakan itu ada di nggak di Wonosobo apa di Temanggung itulah. Saya nggak tahu maksudnya itu Parakan daerah mana. Nah kita kan nggak tahu itu ada jalan yang lebih dekat itu lewatnya Pemalang ke Banjarnegara. Nah kita akhirnya lewat yang Parakan itu. Yang lewat Parakan itu, udah kita jalan lurus. Nah kita kan masuk ke daerah Kendal dulu. Kendal itu kota. Kita sampai di alun-alun Kendal. Di alun-alun Kendal kita lurus. Aneh, dan di sini juga merasakan keanehan lagi. Kenapa? Kita baru menemukan alun-alun itu kota, ramai. Nah, kita jalan paling 10 menit lah, itu kita bensin mau habis. Bensin mau habis itu udah di tanda merah, di strip merah itu. Kita menemukan eceran bensin. Akhirnya kita beli dulu lah, beli seliter lah, beli seliter dulu. Karena kemungkinan karena pikirannya kita itu masih di kota, kan ada pom bensin. Akhirnya kita ngisi seliter. Nah ngisi seliter itu udah kita jalan, di jalan kita juga merasakan kelaparan ini, lapar nih, udah dari pagi nggak makan.
Tapi kita jalan dulu aja lah itu, nyari-nyari nggak ketemu. Ternyata udah baru sekitar berapa menit lah kita jalan dari alun-alun Kendal itu kota itu, kita kok aneh. Sebelumnya apa anehnya? Anehnya kita habis dari kota kok jalannya sempit gitu loh. Jadi langsung kayak hutan. Nah di situ, tapi emang kita di situ belum merasa anehnya. Ya sedikit aneh karena karena dari kota langsung ke hutan, tapi di itu hutan itu saudara saya melihat ada mobil plat R kan adalah daerah kita. Bener nih kayaknya bener nih, tapi berlawanan. Nah saya ke depan, dia yang mobil plat R itu berlawanan. Oke, kita lanjut. Bener kan di hutan. Jadi kita jadi selama berapa jam lah saya itu sama saudara saya bingung, kok ini hutan ya, padahal di kota. Akhirnya kita lurus terus jalan. Akhirnya kita ketemu daerah Parakan itu, di Parakan di kota. Nah saudara saya ingat aneh, kenapa? Jadi tadi pas mau masuk hutan yang habis dari terminal dari alun-alun Kendal itu kota, kan saudara saya ingat berpapasan sama mobil plat R daerah kita. Itu kan berlawanan. Nah, tapi kenapa pas di perempatan Parakan itu saudara saya ngeliat lagi loh, mobil itu loh. Mobil plat R itu loh, kan aneh loh. Padahal tadi di Kendal itu berlawanan, kenapa di daerah Parakan berpapasan lagi loh? Di situ kita bingung. Nah, di situ di daerah Parakan kayaknya kita nyampe sekitar setengah enam mau maghrib. Nah di perempatan Parakan itu kita bingung, ini arahnya mana nih? Kita belum nanya ke orang. Akhirnya kita perempatan, kita lurus aja. Nah kita juga bingung lagi. Aduh, ini kayak kenapa tadi di Kendal kota langsung nemu jalan hutan, sekarang habis dari perempatan Parakan itu lurus, ketemunya lah kita nanjak ke jalan sempit lah. Ya mungkin jalan muat satu mobil sama motor lah gitu ya. Nah kita lurus, sudah kita nggak ngeh loh, kok kita naik jalannya loh, naik. Di situ kita ngerasa, ini kayaknya arah gunung. Benar, kemungkinan itu di Gunung Sindoro. Nah kita sebelum karena kita nggak mungkin turun lagi, kita udah di tengah-tengah ini, udah naik. Akhirnya kita berhenti sejenak, kita ngeliat ada nenek itu di ladangnya, nggak tahu lagi nyangkul apa gitu kan. Maghrib anak-anak itu sendirian. Kita juga lagi naik gunung. Nah takut kita tersesat lagi, saya nanya ke nenek itu, assalamualaikum mbak, kayaknya. Saya kan nanya arah ini kemana ya mbak. Sontak saya kaget, dia tiba-tiba ngejawabnya bilang gak tahu gitu kan. Saya kaget merinding, astagfirullahaladzim, merinding ya. Kita bingung di tengah-tengah gunung. Akhirnya saudara saya manggil, udah cepat. Nah akhirnya udah saya naik motor, naik lagi, jalan lurus. Nah terus ketemu seorang wanita lagi sendirian di tempat dia turun gunung itu. Aduh. Ada ya wanita tengah-tengah gunung berani tuh dari atas itu turun gitu. Jalannya bagus. Nah terus kita udah kita lanjut. Nah selang nggak lama motor kita nggak kuat, padahal jalanan nggak terlalu nanjak.
akhirnya saya turun ngedorong. Nah, di situ kita lanjut, akhirnya kita lanjut naik aja motor. Aneh, bensin itu beli seliter ya, eceran itu dari sebelahnya alun-alun Kendal itu, berarti kan dari sekitar jam ya, jauh banget lah dari alun-alun Kendal nyampe tengah-tengah gunung itu seliter. Kaget kok ini motor nggak bensin nggak bisa gitu ya. Nah, akhirnya kita udah lanjut kita jalan terus, kita ketemu dua rumah itu di tengah-tengah gunung, di atas gunung. Nah beruntung dia jualan bensin, akhirnya kita berniat beli. Nah kita di situ mencoba memanggil orangnya gitu kan, assalamualaikum gitu, kayaknya nggak ada kan saya juga bingung sama saudara saya, ada ya di tengah-tengah gunung ada rumah gitu, cuma dua gitu loh, beli bensin. Nah saya ketok assalamualaikum nyapa itu nggak ada, terus kaget langsung datang, ada mas kayak gitu kan. Akhirnya saya kaget, ini mau beli bensin. Nah, akhirnya karena udah mau habis itu, akhirnya kita penuhin. Nah saya di situ merinding juga sama saudara saya, merinding terus kita lanjut jalan. Nggak lama kemudian kita udah ada di atas gunung. Kita lanjut, kita menemukan jalan raya pertigaan. Akhirnya kan kita bersyukur, alhamdulillah ini jalannya kayak nih jalannya. Nah tapi saya sama saudara saya berhenti dulu di situ di pertigaan kalau pas mau lanjut. Nah ternyata pas kita nengok ke belakang, merinding lagi, astagfirullahaladzim. Ternyata di belakang kita itu adalah pohon bambu. Berarti selama perjalanan pulang kita disasarin masuk ke alam gaib itu. Karena udah saking cemasnya, kita udah menemukan jalan raya, itu kan merinding karena melihat di belakangnya kok ternyata hutan pohon bambu. Merinding. Udah kita lanjut, kita geber jalan 100 lah. Bener sih, alhamdulillahnya bener itu jalannya itu loh, jalan. Nah terus kita nyampe di alun-alun Wonosobo. Di alun-alun Wonosobo kita kelaparan karena udah dari pagi belum makan. Sebenarnya kita udah kerasa lapar itu dari semenjak nyampe di alun-alun Kendal. Cuma karena kita nyasar itu dari alun-alun Kendal langsung masuk ke hutan kan. Hutan kan nggak ada yang jualan pinggir jalan. Akhirnya kita berhenti dulu di alun-alun Wonosobo, kita makan. Kita beli makan pecel lele sama pecel ayam, dikasih nasi satu wadah gitu. Karena saking laparnya itu sampai habis. Nah di situ kita juga sempat ngobrol sama saudara saya itu, aneh-aneh aja aneh banget yang kejadian kayak gini dari berangkat sampai pulangnya gitu. Nah terus kita udah selesai makan, akhirnya kita pulang nyampe rumah sekitar jam 8:30, jam 9-an seingat saya itu ya. Ditanyain sama orang tua, akhirnya itu habis dari mana gitu. Terus kita kan cerita sama orang tua gitu. Jadi kita mengalami kejadian aneh dari berangkat sampai pulang. Nah terus kan kita ngobrol sama orang tua. Nah di situ bisa diambil kesimpulan saya sama saudara itu, kenapa saya sama saudara saya itu disasarin itu dari awal berangkat sampai pulang. Kita berpikiran karena apa? Kita nggak izin terlebih dahulu, kita mau kemana, pergi kemana, kita belum izin sama orang tua.
Nah, disitulah pelajarannya bagi saya sama saudara saya. Jadi kita kalau mau pergi ke tempat keramat, pergi kemana lah yang jauh, kita sebisa mungkin harus izin orang tua dulu, biar orang tua nggak was-was gitu. Kita juga jadi sudah mendapat izin dari orang tua. Nah, jadi semenjak kejadian itu jadi saya sama saudara yang ada tadi, kalau kemana-mana ya kita izin dulu. Nah, sekian sih cerita dari saya, keanehan-keanehan yang terjadi selama perjalanan saya waktu berziarah ke makam keramat. Semoga ini jadi wawasan bagi kita semua. Jadi ya kita harus izinlah sama orang tua kalau kita mau pergi kemana-mana itu, biar kita aman gitu. Dan sekian dari saya, tetap di channel Mr. Bagol. Semoga ini menjadi pelajaran. Ambil sisi positifnya, bagi kalau yang tidak baik buang jauh-jauh, dan semoga ini bisa menjadi pelajaran terutama bagi saya. Sekian dari saya, tetap di channel Mr. Bagol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.